mengakui strateginya sudah gampang dibaca oleh lawan. Nasib sial masih menaungi Juventus dalam perjalanan mereka untuk mempertahankan gelar Scudetto. Setelah takluk 0-1 dari Benevento, kali ini Juventus dipaksa bermain imbang 2-2 melawan Torino. Padahal di atas kertas, kedua klub tersebut berada jauh di bawah singa tua secara kualitas dan kedalaman skuad. Dan Andrea Pirlo selaku pelatih Juventus akhirnya buka suara atas penampilan buruk dari timnya itu. Pirlo sangat menyesal tidak bisa meraih poin penuh di laga yang sebetulnya dengan mudah. Saat Anda tidak menang, Anda tidak mungkin bisa puas. Kami tahu bahwa kami harus berkembang. Kami selalu mencoba memenangkan pertandingan. Karena kemenangan bisa membuat semua orang rileks, kata Pirlo. Kami kehilangan banyak poin sepanjang musim ini. Dan tentu saja kami seharusnya bisa melakukan yang lebih baik, tuturnya menambahkan. Pirlo juga mengaku bahwa strategi yang ia gunakan selama ini sudah mulai ditebak oleh lawan. Kami harus bekerja pada banyak prinsip sepak bola, seperti posisi dan gerakan. Menemukan lebih banyak gerakan di atas garis, terutama ketika melawan tim yang bertahan dengan sangat baik, ujarnya. Saat ini kami melakukan terlalu banyak operan horizontal, dan itu membuat kami dapat diprediksi. Juventus CLBK dengan Massimiliano Allegri. Tuto sempat mengklaim bahwa manajemen Juventus mulai bergerak mencari pengganti Pirlo. Dan salah satu nama yang dirumorkan tengah didekati manajemen Juventus adalah Massimiliano Allegri. Laporan itu mengklaim bahwa Juve sudah mulai bergerak untuk mengamankan jasa Allegri. Presiden mereka Andrea Agnelli mengadakan pertemuan singkat dengan Allegri di Forte dei Marmi pada akhir pekan kemarin. Mereka dilaporkan sempat ngobrol singkat pada pertemuan itu. Laporan itu meyakini bahwa pembicaraan itu membahas kemungkinan Allegri untuk menangani Juventus lagi. Dan menurut laporan yang beredar, Juventus memang memprioritaskan Allegri untuk menangani Juventus. Sang manajer sempat menghabiskan 5 tahun karirnya sebagai manajer singa tua. Ia pun berhasil mempersembahkan sejumlah trofi bergengsi untuk tim asal Turin itu. Itulah mengapa manajemen Juventus menilai Allegri adalah opsi terbaik untuk memperbaiki keadaan Juventus saat ini. Namun, Juventus bukanlah satu-satunya pihak yang menginginkan Allegri sebagai manajer mereka. Timnas Italia juga dilaporkan ingin menjadikan Allegri sebagai pengganti Roberto Mancini di musim panas nanti. Juventus siap tampung Calhanoglu jika jadi berpisah dengan Milan. Calhanoglu adalah pemain pilar Milan. Ia tidak cuma jadi sumber gol namun juga sumber kreativitas serang rossoneri. Namun sayangnya kini Milan terancam kehilangan servis Calhanoglu sebab kontraknya akan berakhir pada musim panas tahun 2021. Milan sudah berusaha untuk memperpanjang kontrak pemain 27 tahun itu. Namun usaha mereka belum menemui hasil yang diharapkan. Negosiasi kontrak antara AC Milan dengan Hakan Calhanoglu sekarang ini disebut menemui jalan yang buntu. Kabar itu dilansir oleh Sky Sport Italia. Milan sendiri kabarnya sudah menawarkan kontrak sekitar 4 juta euro per musim. Namun sayangnya Calhanoglu ingin gaji sekitar 5 juta euro per musim, plus bonus. Milan sendiri tidak mau meningkatkan tawarannya sejauh ini. Jika situasi ini terus berlanjut sampai musim panas nanti, maka Calhanoglu bisa pergi dari San Siro secara gratis. Laporan itu lantas menambahkan bahwa situasi Calhanoglu tersebut diawasi dengan seksama oleh Juventus. Bianconeri dilaporkan mulai serius mempertimbangkannya untuk memboyongnya jika ia nanti cabut dari rossoneri. Namun sayangnya Juventus sendiri disebut bukanlah satu-satunya klub yang mengincar akan Calhanoglu. Dua klub London yakni Arsenal dan juga Chelsea disebut mengintai perkembangan situasi di San Siro dengan seksama. Kibar bendera putih, Juventus tidak lagi berminat perpanjang kontrak Dybala. Paulo Dybala bergabung dengan Juventus pada tahun 2015 yang lalu.
Tak butuh waktu lama, pria berkebangsaan Argentina itu langsung mendapatkan hati fans Juventus karena permainannya. Ia pun selalu menjadi pilihan utama di lini depan. Sejak pertama kali mendarat di Turin, Dybala sudah menjalani 244 penampilan di berbagai kompetisi. Namun di musim ini jumlah penampilannya ada di bawah angka 20. Hal itu dikarenakan Dybala sering mengalami cedera. Selain itu, Pirlo selaku pelatih nampaknya belum memiliki tempat yang tepat untuk pemain berumur 27 tahun itu. Kendati demikian, Juventus dikabarkan ingin memperpanjang kontrak Dybala. Apalagi kontraknya sekarang ini hanya berlaku sampai tahun 2022. Jika dibiarkan begitu terus, Bianconeri bisa kehilangan dirinya secara gratis. Menurut kabar, Juve sudah memulai proses perpanjangan kontrak itu sejak musim panas lalu. Mereka menawarkan gaji 10 juta euro per tahun, lebih besar 2,5 juta euro dari yang Dybala dapatkan saat ini. Namun sayangnya Dybala merasa kurang sreg dengan penawaran itu, dan dia meminta bayaran sebesar 15 juta per tahun. Angka yang dirasa kurang wajar oleh Bianconeri, karena Dybala sendiri lebih sering mendekam di ruang perawatan. Situasi pun diperkeruh dengan kelakuan Dybala yang melanggar aturan hukum di Italia terkait COVID. Ia disebut sebagai salah satu pemain yang ikut dalam pesta terlarang di kediaman rekan setimnya Weston McKennie. Pada akhirnya Juve semakin yakin untuk berpisah dengan Paulo Dybala. Calcio Mercato juga mengabarkan kalau manajemen klub telah menarik penawaran kontrak terbarunya untuk sang pemain. Juventus tetap tegas pada pendiriannya. Dybala hanya akan bertahan kalau mau menerima kontrak yang ditawarkan pada musim panas tahun lalu. Jika sampai tidak, ia dipersilakan mencari tempat bernaung yang baru mulai musim panas nanti. Tentu Dybala juga bisa melancarkan serangan balasan kepada Juventus. Ia tidak perlu mencari klub baru, melainkan pada akhir musim depan di depan kontraknya berakhir bisa pindah tanpa membuat klub peminatnya mengeluarkan uang. Jikalau harus pindah musim ini, Dybala tidak perlu khawatir, karena dia masih memiliki peminat. Dua klub raksasa Eropa, Manchester United dan juga Barcelona, disebut-sebut tertarik untuk menampung Dybala jika benar hengkang dari Turin. Juventus umumkan Federico Bernardeschi positif COVID. Jelang laga melawan Napoli, Juventus mendapatkan satu kerugian. Salah satu pemain andalan mereka, Federico Bernardeschi, dipastikan absen karena positif COVID. Melalui laman resmi mereka, Juventus mengumumkan bahwa Bernardeschi tidak akan berlaga melawan Napoli karena positif mengidap COVID-19. Menurut laporan tersebut, kondisi Bernardeschi sebenarnya cukup baik saat pemeriksaan itu. Sang pemain tidak mengalami gejala apapun yang biasanya dirasakan oleh penderita COVID. Sesuai dengan protokol, sang pemain langsung menjalani isolasi mandiri. Dan kabar baiknya, ada sejumlah pemain Juve yang sudah pulih dan siap bermain. Arthur, Weston McKennie dan juga Dybala sudah menyelesaikan hukuman mereka setelah melanggar protokol COVID.